Baik teman-teman, selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel kami. Nah, tutorial kita pada kesempatan siang hari ini, di sini ada satu unit Vario Tekno ya, 125 F1, dimana untuk permasalahan daripada motor ini, ketika motor panas dia tidak akan bisa di starter, tetapi ketika motor dingin dia akan sangat gampang sekali di starter ya. Dan yang kedua, kalau motor ini dihidupkan dalam sebentar saja dia sangat gampang starter, tapi untuk jangka waktu 2 menit aja hidup motornya tidak bisa lagi di starter. Bahkan untuk engkolnya di sini dia keras ya teman-teman. Dan untuk di bawah ini juga, ini setelah banyak asap dan setelah kita buka untuk box duduknya, kita lihat di sini ada kejanggalan. Ini menurut owner sepeda motor ini sudah bengkel K4 ya, bengkel kita, dan kita cek untuk bagian bawahnya ini banyak oli bocor ya. Di sini banyak oli yang bocor, makanya ada asap ya. Dan di sini ada, kita lihat untuk pompa radiatornya ini di sini renggang ya. Boleh kita lihat di sini renggang, ini renggang. Nampak masih lemnya pun masih baru, ini baru dari bengkel. Itu apakah mungkin nanti di bengkel kita yang terakhir akan jadi berhasil? Yang jelas ini yang menjadi permasalahannya. Bahkan kita lihat juga untuk semua selang-selang untuk dari radiatornya ini semua di lem-lem, dan kita boleh lihat juga untuk radiatornya ini pun ini udah bekas dempul-dempulan atau bekas lem-leman semua. Oke, jadi nanti akan kita buka juga, ini akan kita lihat semua apa yang menjadi permasalahan motor ini ya. Oke, jadi di sini akan kita coba hidupkan sebentar dulu, apakah memang nanti motornya overheat. Yang jelas kalau seperti ini saya rasa pasti overheat. Tadi kita tanya orangnya, dia nggak begitu paham kali, tapi yang jelas dia permintaannya bagaimana solusinya biar motor starternya gampang biarpun motornya panas. Oke, seperti itu. Jadi di sini boleh kita lihat ya, ini sudah jam 12:15 ya teman-teman. Jadi akan kita coba tes hidup motornya dulu. Kita akan lihat apakah dia nanti langsung overheat ya, atau apakah memang ada masalah lainnya ya. Oke, ini sudah 15 menit ya teman-teman, kurang lebih belum sampai 15 menit ya. Ya, kurang lebih hampir 15 menit ya, 15 menit. Di sini setelah kita hidupkan motornya, di sini langsung overheat ya. Overheat untuk ampere suhunya langsung merah ya, langsung merah. Di sini boleh kita pastikan masalah pertama terdapat pada radiator. Makanya mungkin dia motor ini untuk pompanya pun renggang, itu masalahnya. Nanti akan kita cek semua nanti untuk bagian radiatornya. Oke, itu masalah pertamanya. Dan yang kedua tadi untuk masalahnya motor baru hidup pun dia tidak bisa starter ya. 2 menit aja udah hidup, motornya tidak bisa hidup biarpun untuk ampere panasnya tidak hidup. Oke, jadi kita langsung lakukan saja untuk proses pemasangannya. Dan yang langkah pertama kita akan atasi dulu yaitu untuk masalah daripada overheat ini. Di sini sudah dilakukan untuk pergantian relaynya ya, sudah dilakukan pergantian relaynya di bengkel pertama, sudah dilakukan juga untuk pergantian baterai, tapi untuk starternya tetap saja tidak bisa angkat starter ketika motor panas seperti itu. Oke, seperti apa masalahnya, simak videonya dan semoga bermanfaat juga buat teman-teman sekalian ya. Mungkin barangkali ada yang dapatkan seperti ini. Yang jelas kita akan tuntaskan dulu mengenai masalah radiator ini ya. Oke, seperti itu. Apakah nanti untuk pompanya ini masih bisa kita pakai ataupun langsung kita harus ganti. Oke teman-teman, di sini sudah kita langkah pertamanya untuk cover bodinya ini akan kita bongkar dulu ya. Untuk bagian bodi belakangnya kita bongkar, baru botol ini kita lepas nanti semua. Jadi sini untuk proses pergantian ini nanti semua bagian selang-selangnya akan tetap kita ganti. Dan di sini setelah kita cek memang untuk air radiatornya pun sudah sedikit ya, ataupun bisa dikatakan sudah kritis seperti itu. Itu mungkin, dan inilah termostatnya yang baru diganti daripada bengkel sebelumnya. Termostatnya pun sudah diganti juga.
tetapi hasilnya tidak ada seperti itu. Oke. Di sini kita coba akan isi dulu air coolernya, apakah memang ada kebocoran pada coolernya ataupun memang karena ada masalah-masalah lain. Terus kita coba dulu isi dulu air coolernya, baru akan kita lihat dari mana-mana saja nanti air coolernya supaya kita nanti tidak buat berikutnya kenapa air radiator ini ada air cooler bisa kita boleh perhatikan juga dari samping ini ada rembesan netes untuk air coolernya. Oke. Dan di bagian bawah ini juga ada juga rembesan dari bagian atas ada juga. Berarti kemungkinan besar nanti untuk radiatornya akan kita ganti. Oke. Setelah sudah ada tanda-tandanya kerusakan pada bagian radiator dan untuk bagian yang berasap itu di bawah sini, untuk oli-olinya mungkin pada bocor ya, akan ganti juga nanti untuk karet dekselnya ya. Oke. Dan selang-selangnya pun ini sudah mulai ngembang ya, jadi akan kita ganti aja nanti. Oke. Jadi setelah ini kita lepaskan untuk air radiatornya, pompa radiatornya ini sudah kita lepaskan semua bagian radiatornya. Inilah tampilannya teman-teman. Oke, seperti ini. Dan setelah kita bongkar untuk radiatornya, inilah tampilannya. Kita boleh lihat untuk bagian dalamannya. Untuk bagian dalamannya memang semua sudah digunakan lem besi ataupun lem Dexton ya. Ini tidak tahu apa tujuannya, apakah memang mengirit biaya atau bagaimana. Jelas setelah kita teliti, untuk radiatornya tidak layak pakai lagi. Untuk pompa radiatornya pun untuk seperti tampilannya sudah semua berkarat ya. Ini akan kita buka juga nanti. Jadi sini setelah kita tadi konsultasi dengan outner sepeda motornya, di sini akan kita langsung saja gantikan untuk pompa radiatornya ya. Di sini kita menggunakan asli original. Dan untuk bagian selang-selang ini pun karena sudah bekas lem-leman semua, ini akan tetap kita juga ganti nanti semua. Ini bagian B-nya ya, bagian B, bagian C-nya. Oke, dan bagian apa ini A-nya yang paling atas ya, yang pendek, selang pendeknya bagian A. Oke, 1950A. Oke, dan ini juga untuk radiatornya yang akan kita ganti juga nanti. Oke, jadi di sini setelah itu nanti akan kita pasang semua, dan inilah tampilan daripada pompa radiatornya. Kita akan coba buka dulu. Jadi seperti ini ya. Ini kalau dia memang sudah yang original seperti ini untuk tampilannya. Untuk kisaran harga ini kurang lebih di antara sekitar 300-an ya kalau yang original. Kalau di bawah 300-an itu masih kita ragukan. Di sini ada kodenya ya, kodenya seperti ini. Ini asli dari Honda, mungkin dari Honda. Oke. Dan ada juga tanda cat-catnya. Dan biasanya kalau dia original untuk pemasangannya pun sangat gampang sekali. Oke, di sini teman-teman setelah sudah kita pasang tadi ya, setelah kita pasang untuk bagian radiator-radiatornya semua, tetap untuk motornya tidak bisa starter ya, sekalipun baru hidup 2 menit ya, motornya tetap tidak bisa starter. Tetapi ketika dingin motornya tetap hidup. Jadi sini kita ada kecurigaan ya, kita curiga di bagian noken as ini. Jadi untuk langkah pertamanya kita buka pianonya. Jadi memang setelah kita teliti ya teman-teman, setelah kita buka untuk piano klepnya, di sini boleh kita lihat. Kita boleh lihat untuk noken asnya. Biasanya kan di sini kan ada otomatis
Nah, ini kita boleh lihat untuk otomatisnya tidak ada lagi ya. Ini kemungkinan besar ini yang menyebabkan untuk starternya tidak bisa hidup ya. Tidak bisa hidup ketika panas ya. Tadi kalau kita cek tadi untuk bagian pianonya tidak ada salah pemasangan ya. Jadi kecurigaan kita terdapat pada piano klepnya. Oke, jadi setelah sudah kita buka untuk bagian radiatornya, jadi sepertilah tampilannya. Jadi di sini kita lakukan pergantian noken asnya tanpa menurunkan mesin, cukup kita buka semua bagian item dari radiatornya. Oke, tinggal kita buka untuk baut 10 penahannya ini dengan menggunakan kunci 10 ring pas. Oke, nanti setelah sudah lepas, kita sudah boleh dorong ya, ataupun kita tekan untuk noken asnya. Kita dorong aja dari samping. Oke, ini noken as yang bawaan motornya. Jadi kita akan coba lihat untuk lebih jelasnya. Kita keluarkan noken asnya, akan kita lihat aslinya teman-teman, seperti itu. Oke, inilah tampilan daripada noken asnya. Oke, ini sangat jelas ya. Setelah kita keluarkan dari dekselnya, untuk noken asnya memang tidak ada lagi untuk otomatisnya ya. Untuk otomatis, jadi akan kita coba lihat dulu untuk noken as yang barunya. Di sini sudah ada kita sediakan satu unit noken as, yaitu merek NPP ya. NPP punya Vario Techno 125 ya, NPP. Oke, kita buka, kita lepaskan dalamannya. Jadi untuk tampilan daripada isinya seperti ini. Kita boleh lihat untuk noken as ini di sini, untuk pada bagian belakangnya di sini ada otomatisnya. Jadi inilah untuk berfungsi otomatis ini untuk mempermudah starternya, seperti itu. Kalau kita lihat memang untuk yang lamanya ini memang tidak ada lagi untuk otomatis starternya, seperti itu ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya, kemungkinan besar bahkan film kita ini yang menyebabkan sebenarnya untuk starternya tidak bisa hidup ketika panas. Dan untuk bagian bearing belakangnya ini di sini dia menggunakan bearing A6001 ya. Dan untuk bagian bearing depannya ataupun bearing besarnya di sini menggunakan biasanya A6003 ya. Kita coba lihat, ya betul sekali ya, di sini menggunakan angka A6003. Oke teman-teman, setelah sudah pasti untuk otomatis noken asnya tidak ada, di sini kita lakukan saja untuk langsung proses pemasangannya. Jadi kita tinggal pasang tanpa membongkar dekselnya tadi. Oke, ini untuk proses pemasangannya. Kita pasang ya. Oke, jadi untuk proses pemasangannya tadi kita skip karena memang ada tadi kerjaannya, jadi mungkin baterai kita lemah tadi. Di sini untuk proses pemasangannya ini untuk noken asnya sudah selesai. Jadi untuk sekarang kita pasang untuk pianonya. Di sini teman-teman, kita boleh jangan sampai juga salah untuk pasang daripada piano klepnya nih. Kalau piano klep pun terbalik, motor bisa starter berat ya, starternya berat, tetapi ketika dingin panas sama saja untuk starternya berat. Tetapi untuk masalah ini kan di sini tadi masalahnya ketika motornya panas, motornya susah hidup dari starter, seperti itu. Jadi sini boleh kita perhatikan untuk bagian pianonya ini yang ada tonjolan ini, itu yang kita gunakan menjadi untuk di bagian exhaust ataupun bagian buang ataupun di X-nya. Jadi sini untuk bagian yang datar ini, atas bawahnya nih yang bulat, itu kita pasang di bagian in ataupun bagian piano paling atas. Oke, jadi kita pasang untuk pen pianonya. Dan di sini untuk yang ada tonjolannya itu kita pasang pada bagian bawah ya. Jadi itu tidak boleh terbalik ya. Kalau terbalik starternya pasti berat dan susah hidup juga untuk di bagian starter. Tapi kalau di engkol biasanya
gampang hidup. Oke, setelah terpasang semua untuk bagian piano, pen piano, kita boleh putar juga untuk pen pianonya. Kita cari lubangnya untuk proses pemasangan untuk baut 8-nya nanti. Oke, kelewatan, kita sorong kembali, kita cari lagi lubang bautnya, kita paskan. Oke, yang bawahnya juga kita cari top lubang bautnya juga. Oke, tinggal kita pasang baut 8-nya kalau udah pas. Oke, sekali lagi. Oke, udah. Lepas lagi. Oke, jadi setelah sudah siap kita pasang tadi untuk baut-bautnya, jadi sekarang kita akan pasang untuk radiatornya nih. Jadi di sini untuk proses pemasangan pompa radiatornya nih, di sini pertama sekali kita pastikan dulu untuk cara mudah memasang pompa radiator ini. Untuk langkah pertamanya kita pastikan dulu untuk pistonnya dalam TMA, atau kita boleh lihat cek yang ada garis ini. Kita pastikan kayak yang ada tanda tonjolan ini ya teman-teman. Yang ada tonjolan ini kita pastikan pas kayak yang ada garis ini ataupun yang ada coakan pada kipasnya nih. Oke, itu udah pasti pistonnya TMA. Oke, seperti itu. Dan untuk bagian depan ini, untuk pompa radiatornya ini, kita boleh lihat untuk nokenasnya dalam posisi sejajar ya, sejajar ataupun pas di garisnya ya, seperti itu. Kayak gitulah pola dia top. Dan untuk pompa radiatornya ini, yang ada palang ini, yang ada garisnya ini, kita pastikan dia pas mengarah yang ada tanda panah. Untuk palang ini kita pastikan dia pas mengarah ke yang ada tanda ini ya, tanda ini. Kita boleh lihat yang garis palang ini pas mengarah yang ada titiknya nih. Titik ini yang ada segitiga ini, dia harus pas mengarah ke situ. Kalau sudah pas seperti ini berarti untuk pompa radiatornya sudah pas top ya. Jadi berarti kita tinggal pasang saja, tinggal kita sorong, dengan catatan untuk magnetnya pun harus top. Oke. Jadi kita tinggal sorong, dia nggak bakalan lari ya. Oke. Tinggal kita sorong pelan-pelan, dia akan langsung pas nanti ke noken asnya. Oke. Oke, jadi setelah sudah siap kita pasang tadi ini, semoga kita pasang tadi ya, karena kebetulan tadi ada kerjaannya. Jadi sini kita lakukan untuk proses penyiapannya ya. Kita isi air coolernya. Tadi udah kita tes ya. Udah kita tes tadi. Setelah kita pasang, kita hidupkan 2 menit. Kita hidupkan 5 menit. Nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, jadi sini akan kita tes lagi. Ini boleh kita lihat untuk jam sekarang ini sudah berada di jam 8 ya, jam kurang lebih ini kurang jam 20 kurang 5 menit. Oke, kita akan coba tes hidup. Oke, setelah sudah kita hidupkan kurang lebih hampir 30 menit ya teman-teman. Ini boleh kita lihat kembali untuk jam kita sudah berada di angka 20 menit ya. Ini motor tidak overhead ya, tidak ada masalah. Kita matikan, langsung kita starter. Oke, langsung jalan. Oke teman-teman, setelah kita lakukan untuk proses eksekusi penyakit daripada motor ini, untuk dimana permasalahan yang terdapat pada noken as dan untuk radiatornya juga, jadi sehingga tidak overhead lagi untuk motor ini ya. Setelah kita lakukan untuk pergantian full untuk bagian radiator ya, dan untuk yang berasap kita ganti karet Excel, dan untuk starternya pun sudah gampang sekali, engkol pun sudah ringan, sangat mudah hidup. Oke, mantap.